Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardil Majid Firdaus dengan NIM 23051204052. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Nah, oke, sebelumnya kita masuk ke pengertian. Jadi apa sih jaringan komputer itu? Nah, jaringan komputer itu adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung untuk membentuk satu kesatuan. Nah, komputer-komputer yang tergabung dalam jaringan ini mampu berkomunikasi dan bertukar data dengan satu sama lain melalui berbagai media, baik kabel maupun nirkabel, dengan tujuan mempermudah akses dan pertukaran informasi. Dalam konteks teknis jaringan, komputer dapat didefinisikan sebagai himpunan interkoneksi dari sejumlah komputer yang bersifat otonom atau mandiri. Artinya di setiap komputer dalam jaringan ini itu memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi dan operasinya secara independen tanpa harus tergantung pada komputer lain secara langsung. Namun meskipun setiap komputer bisa beroperasi sendiri, kehadiran jaringan memungkinkan mereka untuk berbagi sumber daya seperti file, perangkat keras, contohnya itu printer, dan juga koneksi internet, sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan kolaborasi. Proses komunikasi antara komputer diatur oleh protokol-protokol jaringan seperti TCP atau IP yang menentukan aturan dan format pertukaran data. Jaringan komputer kini menjadi fondasi yang penting dalam berbagai aspek kehidupan modern, terutama dalam bisnis, pendidikan, dan hiburan, di mana kebutuhan untuk berbagi informasi dan sumber daya secara cepat dan efisien sangatlah vital. Nah, lanjut, di sini ada gambar jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Nah, yang pertama ini jaringan komputer terpusat. Nah, pada model ini semua user atau pengguna terhubung langsung ke satu server utama. Nah, server ini menjadi pusat kontrol dan komunikasi untuk seluruh jaringan. Semua data dan proses yang dibutuhkan oleh pengguna harus melalui server ini. Kelemahannya adalah jika server mengalami masalah, seluruh jaringan akan terganggu karena semua aktivitasnya tergantung pada server tersebut. Oke, yang sebelah kanan ini ada jaringan terdistribusi. Pada model ini tuh terdapat beberapa server yang terhubung satu sama lain dan juga terhubung dengan para user. Distribusi tugas dan data terjadi antar server, sehingga jika satu server mengalami masalah, server lain dapat mengambil alih tugasnya. Jaringan ini lebih tahan terhadap kegagalan dan biasanya lebih efisien dalam distribusi data dan sumber daya karena beban kerja dibagi di antara beberapa server. Secara singkat, jaringan terpusat ini cenderung lebih sederhana, namun rentan terhadap kegagalan di satu titik. Sedangkan jaringan terdistribusi ini lebih kompleks, tetapi lebih andal dalam hal ketersediaan dan ketahanan. Nah, lanjut, di sini ada contoh penerapan dari jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Nah, yang pertama ini jaringan komputer terpusat. Pada bagian ini terlihat bahwa semua klien komputer pengguna terhubung langsung ke satu server pusat. Server tersebut mengelola semua permintaan dan komunikasi dari klien. Jika server pusat ini bermasalah, maka seluruh jaringan akan terganggu karena tidak ada server alternatif. Contoh umumnya seperti sistem perbankan tradisional, di mana semua teller atau mesin ATM itu terhubung langsung ke server pusat yang mengelola data transaksi. Nah, yang kedua ini, yang sebelah kanan ini, yaitu jaringan terdistribusi. Terdapat beberapa server yang terhubung satu sama lain dan dengan klien, misalnya teller dan mesin ATM. Nah, setiap server ini dapat berbagi beban dan informasi dengan server lainnya, sehingga jika satu server bermasalah, jaringan tetap bisa berfungsi dengan menggunakan server lain. Nah, penerapan jaringan ini sering digunakan dalam sistem perbankan modern yang memiliki beberapa cabang atau lokasi. Setiap server di cabang-cabang tersebut bisa mengakses data pusat dan berkomunikasi dengan server lain. Itu membuat lebih efisien dan tahan terhadap kegagalan sistem.
Nah, lanjut di sini ada foto tentang data center. Nah, data center itu apa sih? Nah, data center adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkait seperti penyimpanan data dan telekomunikasi. Nah, fasilitas ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi data yang penting bagi organisasi atau perusahaan. Nah, data center ini biasanya dilengkapi dengan infrastruktur fisik dan diketal untuk memastikan keamanannya dan kesetiaan dan kinerja yang optimal. Nah, contohnya beberapa komponen yang ada di dalam data center ini ada seperti server, terus storage, terus jaringan, terus pendingin, dan lain-lainnya. Nah, lanjut ini pembagian berdasarkan cakupan jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network, jaringan kecil yang mencakup beberapa pribadi seperti Bluetooth dan IRDA. Contohnya menghubungkan ponsel dengan earphone Bluetooth. Nah, yang kedua adalah LAN, Local Area Network, jaringan lokal dalam area terbatas seperti rumah atau kantor. Contohnya itu jaringan komputer di laboratorium. Nah, yang ketiga ini ada MAN, ini Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup satu kota atau wilayah, contohnya yang menghubungkan kantor-kantor di suatu kota. Yang keempat ada WAN, Wide Area Network, jaringan global yang mencakup area sangat luas, contohnya itu internet. Nah, di sini ada gambar modelnya. Ada yang pertama ada PAN, terus yang kedua ada LAN, yang ketiga ada MAN, dan yang keempat ada WAN. Nah, di sini pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Nah, intranet ini bisa diakses untuk kalangan internet, didefinisikan sebagai jaringan yang bisa diakses oleh kalangan internet seperti karyawan atau anggota dalam organisasi. Nah, internet ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa bagian komponen resource secara privat. Komponen pada intranet antara lain itu ada front end, UAG Direct Access Server, ini mengelola lalu lintas internet traffic. Terus ada akses internal, data atau file yang dapat diakses oleh pengguna dalam jaringan intranet. Nah, terus ini ada internet itu jaringan global yang bisa diakses oleh publik. Akses ke internet ini menghubungkan berbagai cabang atau pengguna dari jarak jauh, atau bisa kita sebut dengan remote, ke server terpusat. Nah, lanjut di sini ada topologi jaringan. Nah, di topologi jaringan ini ada beberapa ya. Yang pertama ini ada bus topologi, terus ada ring topologi, terus yang ketiga ada star topologi, yang keempat ada extended star topologi, yang kelima ada hierarki topologi, dan yang keenam ini ada mesh topologi. Nah, topologi bus ini apa sih? Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan topologi bus. Yang pertama, untuk kelebihannya biaya instalasi murah. Topologi bus hanya memerlukan sedikit kabel sehingga biaya pemasangan lebih rendah dibandingkan topologi lainnya seperti star atau ring. Yang kedua, penambahan klien yang mudah. Menambahkan perangkat atau klien dalam jaringan ini sangat mudah, hanya perlu menghubungkan perangkat baru ke kabel utama bus. Nah, yang ketiga, sederhana dan mudah diterapkan. Desain topologi bus ini cukup sederhana dan mudah diimplementasikan karena hanya terdiri dari satu kabel utama yang menghubungkan semua perangkat. Nah, lanjut untuk kekurangannya. Nah, kabel putus ini sangat mengganggu jaringan. Jika kabel utama mengalami masalah atau putus, seluruh jaringan bisa terganggu atau bahkan berhenti berfungsi karena semua perangkat terhubung melalui satu kabel. Nah, yang kedua, efisiensi datanya itu rendah. Proses pengiriman dan penerimaan data tidak efisien karena sering terjadi tabrakan data atau data collision, yang terutama jika banyak perangkat yang mengirim data secara bersamaan.
Dan yang ketiga, kuno dan sulit dikembangkan. Topologi ini dianggap sudah usang dan tidak cocok untuk jaringan yang lebih kompleks atau besar, sehingga sulit dikembangkan lebih lanjut. Nah, singkatnya, topologi bus ini cocok untuk jaringan kecil dengan anggaran terbatas, namun memiliki keterbatasan dalam keandalan dan kinerja jika jaringan menjadi lebih besar atau lebih aktif. Nah, lanjut di sini ada topologi star. Nah, di topologi star ini ada 4 kelebihan. Yang pertama, komputer bermasalah tidak mengganggu jaringan. Nah, jika komputer ini mengalami masalah, komputer lain tetap berfungsi normal karena semua perangkat terhubung ke pusat secara independen. Dan yang kedua ini fleksibel, mudah menambahkan atau menghapus perangkat dari jaringan tanpa mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Dan yang ketiga ini keamanannya lebih baik dibandingkan topologi bus yang tadi. Data lebih terpusat sehingga lebih mudah mengontrol dan mengamankan transmisi data. Nah, yang keempat ini deteksi masalah mudah. Jika ada kerusakan atau masalah di jaringan, lebih mudah untuk dilacak karena kerusakannya biasanya hanya mempengaruhi satu perangkat atau koneksi. Nah, untuk kekurangannya ini ada 3. Yang pertama yaitu kekurangan pada hub atau switch. Jika hub pada switch atau switch ini sebagai titik pusat mengalami masalah, seluruh jaringan akan terganggu karena semua perangkat tergantung pada pusat ini. Terus yang kedua ini biaya instalasinya itu lebih mahal karena topologi ini memerlukan banyak kabel untuk menghubungkan setiap perangkat ke hub atau switch ini, sehingga biaya kabel dan instalasinya itu lebih tinggi. Dan yang ketiga ini tergantung pada pusat. Jadi kinerja dan kendala jaringan ini sangat bergantung pada kinerja hub atau switch sebagai pusat jaringan. Nah, singkatnya topologi star ini lebih handal dan mudah dikembangkan, tapi juga sangat bergantung pada perangkat pusat dan memerlukan biaya yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga ini ada topologi ring. Untuk kelebihannya sendiri itu topologi ring ini memiliki performa yang lebih baik. Topologi ring dapat memberikan performa yang lebih baik daripada topologi bus, terutama dalam hal pengiriman data karena data bergerak dalam satu arah di sekitar cincin. Nah, yang kedua ini mudah diimplementasikan. Desain yang sederhana memudahkan proses instalasi dan konfigurasi. Dan yang ketiga ini konfigurasi dan penambahan perangkat itu mudah. Menambah perangkat baru atau melakukan perubahan konfigurasi ini dapat dilakukan dengan relatif mudah. Nah, yang keempat ini biaya instalasinya juga murah karena kabel yang digunakan ini membentuk satu lingkaran, jadi biaya instalasinya ini bisa lebih rendah dibandingkan dengan topologi yang memerlukan banyak kabel. Nah, untuk kekurangannya sendiri ini kinerjanya bergantung pada jumlah node. Jadi kinerja jaringan ini dapat dipengaruhi oleh jumlah titik di dalam ringnya ini. Jadi semakin banyak titik semakin lambat juga kecepatan jaringnya. Terus yang kedua ada troubleshooting rumit. Menemukan dan memperbaiki masalah dalam jaringan ring ini biasanya lebih rumit, terutama jika jaringan besar dan kompleks. Yang ketiga, koneksi terputus mengganggu jaringan. Jika salah satu koneksi terputus atau terjadi kerusakan pada kabel, seluruh jaringan dapat terganggu karena data tidak dapat melanjutkan perjalanan di sekitar cincin. Yang kedua ini collision data. Nah, meskipun tabrakan data dapat dikurangi pada beberapa implementasi, terutama dengan banyak node-nya, tetap ada kemungkinan terjadi collision. Nah, secara keseluruhan, topologi ring ini dapat memberikan performa yang baik dalam jaringan kecil hingga menengah, tetapi memiliki kelemahan dalam hal keandalan dan troubleshooting jika ada masalah di salah satu bagian jaringan. Nah, untuk yang terakhir ini ada topologi mesh. Nah, untuk kelebihannya sendiri yang pertama itu jalur pengiriman datanya itu banyak karena setiap node terhubung ke beberapa node lainnya, ada banyak jalur untuk mengirim data sehingga mengurangi resiko tabrakan data atau collision. Nah, dan yang kedua ini bandwidth-nya itu lebar. Banyak jalur komunikasi berarti lebih banyak kapasitas untuk data sehingga bandwidth ini bisa lebih lebar. Nah, yang ketiga ini keamanannya itu tinggi. Topologi mesh menawarkan keamanan yang sangat baik karena data dapat melewati berbagai jalur dan sulit untuk disadap tanpa akses ke banyak titik dalam jaringan.
Nah, untuk kekurangannya sendiri itu instalasinya itu sangat rumit. Memasang jaringan mesh ini sangat kompleks karena setiap node harus terhubung ke beberapa node lainnya yang memerlukan perencanaan dan pengaturan yang cermat. Yang kedua ini banyak kabel. Topologi mesh ini membutuhkan banyak kabel untuk menghubungkan setiap node ke node lainnya yang membuat instalasi menjadi lebih rumit. Dan yang ketiga ini biaya instalasinya lebih mahal karena memerlukan banyak kabel dan perangkat. Biaya instalasi sendiri dengan jaringan mesh bisa sangat tinggi. Nah, secara keseluruhan topologi mesh sangat baik untuk jaringan yang membutuhkan keadaan tinggi dan keamanan, tetapi membutuhkan investasi yang signifikan dalam hal waktu, biaya, dan kompleksitas instalasi. Nah, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.